Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Mengasihi dan juga memperhatikan keluarga adalah salah satu hal yang Yesus teladankan dalam hidupnya. Bahkan dari atas kayu salib, Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dia kasihi, yaitu Yohanes. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bagaimana kita bisa melihat teladan yang indah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita? Bahkan dalam pergumulan hidup yang sulit, mari juga mempercayakan keluarga kita kepada Allah tentunya, dan mengasihi mereka, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Selamat menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Selamat Paskah, Kristus bangkit. Ya, dia sungguh bangkit. Kebangkitannya seharusnya memberikan dampak bagi kehidupan kita, yang juga telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma pasal yang ke-6. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari memaknai kematian, kebangkitan Kristus dengan hidup yang kita persembahkan hanya bagi dia. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Peringatan Jumat Agung kembali menggemakan kasih Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pada waktu kita merayakan Jumat Agung, sekali lagi, mari buka hati kita, menikmati kasih Allah, mengalami hidup yang diampuni dosanya, dan mempersembahkan seluruh hidup kita hanya bagi kemuliaannya. Sampai jumpa. Halo sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Dari kayu salib, salah satu kalimat Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat yang Yesus alami, hati yang mengampuni ada pada Yesus. Bagaimana dengan kita? Hidup tidak selamanya mudah, tidak selamanya berjalan seperti yang kita inginkan. Bahkan di dalam relasi-relasi yang dekat satu sama lain, mungkin ada konflik dan mungkin akan menyakitkan kita. Tapi apakah juga ada pengampunan yang tulus yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin menyakiti kita? Mari memiliki doa seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Penderitaan yang Yesus alami mendahului penyalibannya adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Bukan hanya secara fisik, namun juga secara emosi. Dia dipermalukan. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Semua ini Yesus tanggung demi saudara dan saya. Dia memberikan seluruh hidupnya bagi keselamatan kita. Mari berserah kepadanya. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada begitu banyak hal yang kita nikmati di dalam kehidupan. Namun sudahkah kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan, karena Dialah sumber segalanya yang kita nikmati di dalam kehidupan ini. Banyak orang lupa bersyukur, berpikir semuanya hasil apa yang aku capai, apa yang aku kerjakan. Tapi mari mengingat, Dialah Allah sumber segala sesuatu. Mari bersyukur kepadanya senantiasa di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kehidupan kita penuh dengan berbagai hal yang membuat kita bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan juga menjadi kebahagiaan yang selalu memberkati kehidupan kita? Mari kita bersama-sama fokus kepada Tuhan, juga kepada firman-Nya, hidup taat kepada kehendak-Nya. Sudahkah hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya serta membagikannya di dalam kehidupan kita? Mari nikmati kebahagiaan karena ada firman Tuhan yang diam di dalam hati kita. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya cukup? Seringkali sulit bagi kita untuk mengartikan apakah cukup itu. Tetapi di dalam satu cerita perjanjian lama, dinyatakan bahwa Tuhan mengaruniakan mana kepada umat Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan mana sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Orang yang merasakan kecukupan adalah mereka yang tahu apa yang mereka perlukan dan percaya kepada Allah yang menyediakannya. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Salah satu pergumulan besar dalam zaman saat ini adalah menjaga kekudusan di dalam berpacaran. Banyak yang bertanya, "Bang, boleh nggak ciuman? Bang, boleh nggak dalam pacaran kami pelukan?" Saya ingin mengingatkan kita semua untuk menjaga kekudusan di dalam berpacaran. Ada satu kalimat yang berkesan, "True love waits." Firman Tuhan mengingatkan kita, Efesus pasal 5 ayat yang ketiga, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus." Mari menjaga kekudusan, kita menjaga pasangan kita mempersembahkan pasangan kita kudus di altar pernikahan. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Tentunya sebagian besar dari kita punya kartu tanda pengenal yang berisi identitas kita. Betapa pentingnya seorang mengingat identitasnya. Dunia memberikan begitu banyak identitas bagi diri kita. Misalnya, kamu anak gaul, kamu adalah kids zaman now. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Di tengah dunia yang semakin membusuk ini, ingatlah kehadiran kita sebagai garam dunia. Di tengah dunia yang semakin gelap, ingatlah kita hadir sebagai terang dunia. Mari hidupi identitas kita di tengah dunia milik Allah. Sampai jumpa. Halo sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi kita. Salah satunya teladan seorang muda bernama Daniel yang dibawa ke pembuangan di Babel. Di tengah pembuangan di bangsa yang asing, budaya yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya di tengah-tengah perubahan yang terjadi.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus berpegang dalam iman yang teguh kepada Tuhan? Perubahan zaman boleh terjadi, berbagai hal di sekitar kita boleh berubah, tapi mari kita pegang teguh iman kita kepada Tuhan yang tidak berubah. Mari jalani hidup dalam iman yang teguh. Sampai jumpa. Hai sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Liburan ke luar negeri, keinginan atau kebutuhan? Punya handphone baru, keinginan atau kebutuhan? Wah, ternyata dalam hidup ini banyak sekali hal yang membuat kita harus memilih apakah itu kebutuhan atau sekedar keinginan. Nah, yang menariknya, seringkali banyak keinginan kita yang belum tentu kita butuhkan. Dan di lain pihak, banyak kebutuhan yang harusnya benar kita butuhkan, belum tentu kita inginkan. Mari ingat, Allah kita adalah Allah yang sanggup memenuhkan segala kebutuhan kita. Belajar membedakan keinginan dan kebutuhan bergantung kepada Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Sampai jumpa. Hai sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang berlari, semakin hari semakin cepat. Orang berkata life is a race. Tetapi bagi kita juga jangan lupa, Tuhan memanggil kita untuk menikmati setiap langkah bersama dengan Dia. Life is a journey with God. Seringkali kita harus berhenti sejenak. Seperti Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ingat, dalam hidup ini seringkali kita berhenti untuk kembali maju bersama dengan Allah. It's the stop that keeps you going. Mari nikmati setiap langkah bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa. Halo sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Mazmur 119 ayat yang ke-9 menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kids zaman now, kita dituntut untuk tentunya tetap tampil gaul, tapi pada saat yang sama, biarlah kita tidak mengkompromikan kebenaran. Mari hidup di dalam kebenaran. Mari sungguh-sungguh menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kita? Sediakan waktu terus membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Lakukanlah firman-Nya, hidup kudus di generasi ini. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Apa perbedaan antara sisa dan sisi? Misalnya ada sepiring makanan dan saya makan, lalu saya sudah mulai kenyang dan ternyata masih ada sedikit. Itu namanya sisa. Sementara sisi adalah sebelum saya makan, saya akan menyisihkannya terlebih dahulu. Mana yang lebih terhormat, diberikan makanan sisa atau sisi? Tentunya makanan yang disisihkan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan waktu-waktu yang kita berikan setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kita memberikan waktu yang sisa atau waktu yang sisi? Mari berikan waktu-waktu terbaik kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Kita hidup di dalam dunia yang sangat mementingkan penampilan, secara khusus penampilan fisik. Tidak heran ada orang-orang yang tidak pede dengan penampilannya. Merasa hidung saya kurang mancung, bentuk badan saya tidak proporsional, atau bahkan mungkin malu dengan latar belakang keluarga ataupun pendidikan yang dimiliki. Tuhan mengingatkan kita, bukan apa yang orang katakan tentang diri kita yang paling penting, tetapi apa yang pencipta kita katakan tentang kita. Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi engkau. Ingatlah identitas yang terutama, karena kita berharga di mata Allah. Sampai jumpa. Halo sahabat Perkantas, selamat berjumpa kembali di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Mazmur 119 ayat 136, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Kapan terakhir kali saudara menangis? Menangis karena apa? Pemazmur menangis ketika melihat orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Apakah kita masih punya hati seperti pemazmur yang sedih melihat orang yang tidak hidup di dalam Taurat Tuhan? Mungkin pertanyaannya juga, sudahkah kita hidup di dalam Taurat Tuhan? Sehingga ketika kita menghidupi Taurat itu dan melihat orang lain yang tidak hidup sesuai Taurat Tuhan, kita punya belas kasihan, kesedihan seperti Allah. Maukah kita hidup memegang Taurat Tuhan? Halo sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Kabar apa yang membuat Anda sukacita belakangan ini? Apakah ada diskon? Harga yang turun? Tapi hal yang menarik jika kita memperhatikan apa yang membuat Rasul Yohanes bersukacita. Dia mengatakan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Dan kerinduan kita ketika kita diam di dalam kebenaran, melalui hidup kita, orang lain pun boleh bersukacita mendengar kabar kita hidup di dalam kebenaran. Jika ada dosa yang masih kita simpan, tinggalkan dan kembali kepada Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Percaya atau tidak, penelitian membuktikan bahwa perempuan berbicara 3 kali lebih banyak daripada pria. Jadi jika satu hari perempuan berbicara kurang lebih 20.000 kata, maka pria hanya rata-rata 7.000 kata. Tapi bagi kita manusia baru di dalam Kristus, salah satu pembaharuan yang Tuhan lakukan adalah di dalam perkataan kita. Tidak heran Paulus mengingatkan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan kata-kata kita dan teruslah jadi berkat juga melalui perkataan kita. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan? Dan juga sudah berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan? Di akhir khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-7, Yesus menyampaikan tentang 2 macam orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana, yang mendengar perkataannya dan melakukan. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh, yang mendengar perkataan yang sama namun tidak melakukannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang bijaksana, mendengar banyak firman Tuhan, tapi juga melakukannya? Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih, dan Allah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan kita. Kasih yang sungguh luar biasa, kasih yang berkorban, merelakan anak yang paling dikasihi demi kita manusia berdosa. Firman Tuhan menyatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pandanglah salib Kristus dan ingatlah, dia sudah mati
bagi saudara. Mari hidup meninggalkan dosa. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Karya penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu seharusnya bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi perubahan bagi setiap kita yang ditebus olehnya. Rasul Petrus mengingatkan, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Apakah kita ingat akan status kita sebagai orang-orang yang telah ditebus? Sudahkah kita hidup meninggalkan dosa? Sudahkah kita hidup taat? Rasul Paulus mengingatkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai jumpa. Halo sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi kita. Salah satunya teladan seorang muda bernama Daniel yang dibawa ke pembuangan di Babel. Di tengah pembuangan di bangsa yang asing, budaya yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Di tengah-tengah perubahan yang terjadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita terus berpegang dalam iman yang teguh kepada Tuhan? Perubahan zaman boleh terjadi. Berbagai hal di sekitar kita boleh berubah. Tapi mari kita pegang teguh iman kita kepada Tuhan yang tidak berubah. Mari jalani hidup dalam iman yang teguh. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Amsal 17 ayat 17 menyatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mencari seorang sahabat yang baik tidak mudah, tetapi berkomitmen untuk menjadi sahabat yang baik bagi sesama harusnya kita miliki dalam diri setiap kita. Yesus, sahabat yang sejati, telah memberikan teladan bagaimana Dia mengasihi kita, sahabat-sahabatnya. Mari belajar mengasihi sesama. Ada kalimat yang mengatakan demikian, ketika saya keluar dan mencari sahabat, saya tidak menemukan seorang pun. Namun waktu saya keluar dan menjadi sahabat, ternyata sahabat ada di mana-mana. Mari jadi sahabat. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada 5 huruf yang saat ini menjadi barang langka, S, E, T, I, A, dan kalau kita gabung, setia. Kita hidup di dunia yang tidak setia. Kita mendengar banyak pernikahan yang gagal karena ketidaksetiaan, muncul pelakor, dan banyak hal yang sekitar kita menyatakan ketidaksetiaan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kehidupan rumah tangga. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Mari kita setia, karena Allah memelihara hidup kita. Sampai jumpa. Shalom, jumpa lagi di dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada begitu banyak identitas yang ada di sekitar kita yang berusaha dikenakan. Tentunya sebagian besar dari kita pasti punya kartu identitas. Sebuah kartu yang memberikan kepada kita peringatan. Tentunya setiap kita memiliki Tapi ketika kita melihat, apakah Shalom, jumpa lagi di dalam gua kids zaman now. Aku adalah anak gaul. Tapi firman Tuhan mengingatkan identitas kita di dalam Kristus.
Halo sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS, Semenit Menikmati Sabda. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Bukan seberapa besar foto Yesus di dompet kita, atau kita simpan foto Yesus di handphone kita. Tapi Tuhan menyatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Demikian juga kalau seorang pria sedang kasmaran dengan wanita, dia akan mengikuti apa yang diingini oleh wanita itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Dia, mari kita turuti perintahnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Shalom, jumpa lagi di dalam SMS, Semenit Menikmati Sabda. Dunia merayakan hari kasih sayang, tetapi dunia tidak tahu kasih yang sesungguhnya. Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah adalah kasih. Jika kita mau belajar tentang kasih, mari belajar dari Allah, bukan dari drama Korea atau kisah-kisah cinta dunia yang hanya ingin mengambil sesuatu, bukan memberi. Kasih Allah dinyatakan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari belajar mengasihi dari karya Kristus di Kalvari. Mengasihi satu sama lain. Selamat menikmati kasih Allah. Sampai jumpa. Halo sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS, Semenit Menikmati Sabda. Kita hidup dalam dunia yang semakin jahat. Apa yang menjadi pegangan kita? Ingatlah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mau bertahan di dunia yang gelap ini? Terus pegang firman Tuhan. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sampai jumpa. Hai sahabat perkantas, jumpa lagi di dalam SMS, Semenit Menikmati Sabda. Pernah terpikir dalam benak saya, ada nggak ya orang tua yang pengen banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Wah, tentunya orang tua yang normal pingin anaknya mirip dia. Bahkan sempat ngaku, ini anak saya. Mirip kan? Muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita? Khususnya sebagai pengikut Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah Kristus nyata lewat hidup saudara dan saya? Mari kita jawab dalam hidup kita sehari-hari. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa di dalam edisi perdana SMS, Semenit Menikmati Sabda. Beberapa waktu yang lalu, saya di-invite dalam satu grup WA, dan ternyata itu grup dari teman-teman SD saya yang sudah tidak ketemu mungkin puluhan tahun yang lalu. Apa yang menarik, kita banyak bernostalgia tentang masa kecil kita waktu kita di SD. Tapi apa yang menarik dengan kehidupan kita? Kerohanian bukan nostalgia. Pertumbuhan rohani harus terjadi terus-menerus. Jangan hidup dalam nostalgia kerohanian, tapi hidupilah kerohanian yang terus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Hai sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS, Semenit Menikmati Sabda. Kegelapan identik dengan pergumulan, kegelapan identik dengan keputusasaan. Tetapi di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang menekan kita, ingatlah, Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku
harus takut. Mari datang kepada Tuhan, berlindung kepadanya di tengah-tengah segala pergumulan. Kehadiran Tuhan, sang terang dunia yang sejati, memberikan terang bercahaya di hati kita, menerangi hidup kita, dan bahkan kita boleh jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Mari terus bergantung, berserah kepada Tuhan. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada begitu banyak pilihan yang ada di dalam dunia ini yang harus saudara dan saya buat setiap hari. Seringkali kita bertanya, apakah pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang berkualitas? Ingat nasihat firman Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mari membuat pilihan-pilihan yang berkualitas. Ingat, apakah itu sungguh-sungguh berguna dan membangun. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Salib menjadi bukti yang nyata akan begitu berdosanya manusia, tetapi juga pada saat yang sama begitu luar biasanya kasih Allah. Karena itu Paulus berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari bermegah di dalam salib, tinggalkan dosa dan hidup kudus bagi Allah. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Tuhan menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang menolong kita juga di dalam pertumbuhan iman kita. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Mari ambil waktu, ucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan memimpin kita. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Tuhan menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang menolong kita juga di dalam pertumbuhan iman kita. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Mari ambil waktu, ucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan memimpin kita. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada begitu banyak pilihan yang ada di dalam dunia ini yang harus saudara dan saya buat setiap hari. Seringkali kita bertanya, apakah pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang berkualitas? Ingat nasihat firman Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mari membuat pilihan-pilihan yang berkualitas. Ingat, apakah itu sungguh-sungguh berguna dan membangun. Sampai jumpa. Shalom sahabat Perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Coba teman-teman pikirkan 5 hal yang Tuhan berikan kepada kita dalam minggu ini. Wow, tentu ada banyak hal yang teman-teman bisa pikirkan. Mungkin Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pekerjaan, dan ada hal lain lagi, sukacita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan.
Di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dan Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah bukan hanya tahu pergumulan kita, tetapi Dia juga menyediakan yang kita butuhkan, yang kita perlukan, tepat pada waktunya. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Di tengah-tengah kehidupan, banyak orang ingin menjadi orang yang bijaksana. Melakukan hal ini, melakukan hal itu, supaya menjadi orang yang bijaksana. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan taat melakukannya. Marilah kita jadi orang-orang yang bijaksana bagi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Di tengah pergumulan pelayanan yang tidak mudah yang Timotius hadapi di gereja Efesus, Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak mundur dan tidak menyerah. Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari saudara-saudara yang melayani Tuhan, mari di tengah situasi yang mungkin tidak semakin mudah, kita terus memberitakan firman, terus setia mengajarkan kebenaran. Sampai jumpa. Hai sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Kegelapan identik dengan pergumulan, kegelapan identik dengan keputusasaan. Tetapi di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang menekan kita, ingatlah, Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mari datang kepada Tuhan, berlindung kepadanya di tengah-tengah segala pergumulan. Kehadiran Tuhan, Sang terang dunia yang sejati, memberikan terang bercahaya di hati kita, menerangi hidup kita, dan bahkan kita boleh jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Mari terus bergantung, berserah kepada Tuhan. Sampai jumpa. Hai sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ada satu pertanyaan yang Yesus tanyakan yang penting untuk kita refleksikan bersama dalam konteks budaya kita saat ini. Di dalam Matius 15, Yesus berkata, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Pertanyaannya, apakah adat istiadat yang kita lakukan, yang mungkin pada awalnya baik, itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak mudah, kita tidak mau menjadi orang yang menentang adat. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Karena seharusnya perintah Tuhan menjadi dasar yang teguh untuk kita bersama-sama menilai adat mana yang baik yang kita teruskan, maupun adat yang harus kita tinggalkan. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Di dalam kampanye, para kontestan biasanya memberikan banyak janji, baik mereka yang ingin dipilih sebagai calon legislatif maupun sebagai calon presiden. Tapi pertanyaannya, setelah mereka terpilih, apakah mereka sanggup melakukan janji itu? Tentu ada janji-janji yang dilaksanakan, tapi mungkin juga ada janji yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak demikian dengan iman kita, karena kita percaya kepada Allah yang setia melaksanakan janjinya. Karena itu kita selalu punya pengharapan. Seperti yang disampaikan di dalam Ibrani 10, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Ketika melihat apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya selama ada di dalam dunia ini,
dia sangat menunjukkan belas kasihannya. Suatu kali kepada seorang yang sakit kusta, yang sudah sekian lama tentunya hidup terasing, ada hal yang menarik Alkitab sampaikan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Tuhan menjamah orang yang sakit kusta di tengah-tengah orang lain yang mungkin sudah meninggalkannya sekian lama. Jamahan Tuhan adalah jamahan yang menyembuhkan. Mari alami belas kasihan Tuhan. Kiranya ketika kita boleh datang kepada Dia, percayalah, Tuhan juga menjamah apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Sampai jumpa. Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit Menikmati Sabda. Alkitab menyatakan sukacita bukan sebagai situasi tanpa masalah dan tanpa pergumulan, tetapi sukacita adalah di tengah-tengah pergumulan ada hati yang terus percaya Allah hadir dan tidak meninggalkan kita. Paulus menuliskan surat Filipi, di tengah-tengah pergumulan dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi surat ini ada 16 kali kata sukacita, bersukacitalah di dalam 4 pasal yang Paulus tuliskan. Mari kita ingat sama-sama, sukacita bukan hanya sesuatu yang Tuhan ingin kita alami, tetapi sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita boleh sama-sama taati. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai jumpa.